Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia dalam rangka thalabul ilm, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang ibadah. Melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Waziz li Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu taala, dan terakhir kalau nggak salah kita menjelaskan tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Maka berikutnya sangat penting untuk kita pelajari hal-hal yang berkaitan tentang waktu salat, berkenaan tentang waktu yang paling afdol di dalam mengerjakan salat. Di sini disebutkan istihbabu tabkir bil asri, disunnahkan untuk menyegerakan salat asar. Ana Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil asra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Wa syamsu murtafi'atun hayyatun, sementara matahari masih tinggi dan masih terang. Fa idhabu zahibu ilal awali fayatil awali wa syamsu murtafi'ah, dan orang-orang pun kembali ke kampungnya tatkala mereka mendatangi kampung halamannya sedangkan matahari masih dalam keadaan terang. Kemudian dijelaskan di sini ismun manfaatatu sholatul asri, dosa bagi orang yang meninggalkan sholat asar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, allati tafutuhu sholatul asri ka'annama utira ahluhu wa maluh, yang tertinggal dari mengerjakan salat asar seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita amaluh, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka amalnya terhapus. Kemudian juga Nabi SAW menjelaskan tentang ancaman orang yang mengakhirkan salat asar sampai matahari menguning. An Anasin, dari sahabat Anas, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, tilka salatul munafik, itulah salatnya orang munafik, yajlis yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fanakaroha arba'an, yang mana dia duduk-duduk nongkrong ya menunggu matahari sampai apabila matahari berada di dua tanduk syaitan, dia pun mengerjakan salat asar dengan cepat 4 rakaat. La yadhkurullaha illa qalila, dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit.
Baik, dari beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sholat asar. Iya, sholat asar merupakan salah satu sholat 5 waktu yang wajib untuk kita kerjakan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sholat yang wajib untuk kita kerjakan ada 5: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, di sini penulis ingin menjelaskan tentang keagungan, kemuliaan, kedudukan sholat asar. Ya, ternyata sholat asar ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang pertama, dia adalah sholat yang oleh malaikat langsung dikhabarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita mengerjakan sholat asar, saat itulah malaikat yang menemui Allah dan mengabarkan bahwasanya si fulan sedang sholat. Itu maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wal asri, di mana para malaikat siang dan malam itu bergantian. Jadi mereka memiliki tugas yang telah ditentukan waktunya, punya shift-shiftnya. Ya, ada malaikat siang dan ada malaikat malam. Yang mana kedua malaikat ini berkumpul di waktu subuh dan asar. Ya, maka summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Maka malaikat yang bertugas di malam hari pun naik ke atas menemui Allah. Dan Allah bertanya kepadanya, dan tentunya Allah lebih tahu tentang keadaan hambanya. Kaifa taraktum ibadi. Bagaimana tadi kalian meninggalkan hambaku? Kemudian dijawab oleh malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami pun mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat apa? Subuh dan asar. Jadi menunjukkan ya di antara keutamaan sholat asar ini adalah sholat yang dikabarkan langsung oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini merupakan suatu kebaikan tatkala kita dikabarkan kepada Allah ya dalam kondisi kita baik. Namun ingat, bukan berarti Allah enggak tahu sehingga menunggu kabar malaikat, tidak. Makanya Nabi mengatakan wa huwa a'lamu bihim. Allah itu ya lebih mengetahui. Nah, Allah bertanya ya tentang hamba tersebut dalam rangka untuk membangga-banggakan. Ya, dalam rangka untuk membangga-banggakan hamba tersebut yang dia mengerjakan sholat subuh dan sholat asar. Dan juga sebenarnya hadis ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengingkari hadis nuzul. Karena di antara perkara yang wajib untuk kita imani bahwasanya Allah memiliki sifat nuzul, yaitu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Tapi banyak di antara mereka yang mengingkari, kalau Allah turun ke langit dunia nanti aras kosong dong. Kalau Allah turun ke langit dunia ya berarti turunnya nanti terus-terusan dong. Ya di sepertiga malam terakhir turun di Indonesia,
kemudian turun lagi ke Saudi, kemudian turun lagi begitu. Ya, maka tentunya apa yang mereka yakini itu berasal dari kedangkalan akal mereka karena diawali ya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ada di antara mereka yang mengatakan yang dimaksud dengan turun di situ bukan Allah yang turun, tapi yang turun adalah malaikat. Jadi malaikat turun di sepertiga malam terakhir. Maka kita katakan tidak. Justru malaikat itu turunnya sudah ditentukan waktunya. Yaitu kapan di sini? Waktu subuh dan waktu asar. Jadi bukan di sepertiga malam terakhir. Jadi intinya ini keutamaan yang pertama dari sholat asar. Yaitu sholat yang oleh malaikat langsung dikabarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang kedua, sholat asar ini adalah sholat yang Allah akan memberikan nikmat melihat zatnya nanti pada hari kiamat tanpa berdesak-desakan. Ya, intinya yang kedua ini adalah ibadah yang Allah, yang Rasulullah memberikan kabar gembira dengan sholat ini kita bisa melihat keindahan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk perkara akidah yang wajib untuk kita imani, bahwasanya orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat akan melihat wajah Allah. Ya, dan ini merupakan puncak kenikmatan. Ya, puncak kenikmatan yang akan didapat oleh penduduk surga. Nah, kalau di dunia mungkin enggak manusia melihat Allah jamaah? Mungkin enggak? Tidak mungkin, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mimpi. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku melihat Allah di dunia dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mimpi, kita pastikan orang ini enggak benar. Walaupun terkadang dia merasa melihat Allah, maka bisa jadi itulah syaitan yang ngaku-ngaku sebagai Allah. Jadi Allah enggak mungkin terlihat di dunia. Nah, adapun di akhirat, ya, orang-orang yang beriman akan melihat Allah, berbeda dengan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang kafir mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, orang kafir enggak bisa melihat, orang beriman pasti bisa melihat. Nah, kalau memang melihat wajah Allah ini adalah puncak kenikmatan, bagaimana cara untuk meraihnya? Ternyata cara meraihnya dengan mengerjakan sholat asar dengan berjamaah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat itu para sahabat duduk-duduk bersama beliau? Ya, ketika beliau duduk bersama para sahabat, dia bertepatan dengan malam bulan purnama. Nabi mengatakan apa? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Maksud penyerupaan di sini bukan penyerupaan zat, bukan berarti Allah itu sama dengan bulan, bukan. Tetapi kita akan melihat wajah Allah itu seperti kita melihat bulan. La tudomuna fi ru'yatih, tidak berdesak-desakan, tidak rebutan. Karena kalau kita melihat bulan, rebutan enggak? Tidak, ya. Nah, demikian pula kalian akan melihat Allah seperti itu. Apa syaratnya dan apa kuncinya? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tuli syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu, maka jangan tinggalkan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar. Iya, subhanallah. Juga secara khusus
Nabi SAW menyebutkan di antara keutamaan sholat asar adalah sholat yang bisa mengantarkan ke surga. Apa kata Nabi? Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat di waktu yang adem, yang dingin, yaitu maghrib, asar dan subuh, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan juga sholat ini memiliki nama khusus di dalam Al-Quran. Ada yang tahu nama lain dari sholat asar? Sholat usta, ya, sholat al-usta, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Nah, kemudian Nabi SAW juga menjelaskan tentang ancaman orang yang melalaikan sholat asar. Orang yang melalaikan sholat asar ini berada dalam dua keadaan. Yang pertama, yaitu dia meninggalkan sholat asar itu sendiri. Yang kedua, yaitu dia mengakhirkan sholat asar. Nah, berkenaan tentang dosa orang yang meninggalkan sholat asar itu sangat berat. Ya, meninggalkan sholat asar adalah dosa besar karena ancamannya sangat dahsyat. Di antaranya, ya, seolah-olah dia kehilangan harta dan juga keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi tafutuhu sholatul asri ka'annama utira ahluhu wa maluhu." Yang tertinggal dari mengerjakan sholat asar, artinya dia meninggalkan sholat asar, maka seakan-akan keluarganya dan hartanya itu hilang. Ini sebagai isyarat bahwa, ya, di mana kebanyakan orang meninggalkan sholat asar disebabkan karena dua hal ini. Sibuk dengan keluarganya dan sibuk dengan hartanya. Maka orang yang meninggalkan sholat asar karena dua kesibukan ini, sibuk keluarganya dan sibuk hartanya, sama saja dia kehilangan itu semua. Artinya, ya, apa yang dia fokuskan untuk dua hal ini itu sia-sia. Sia-sia. Dia menumpuk harta, maka harta yang dia kumpulkan itu justru akan menjadi bumerang buat dia. Kenapa? Karena sebab harta tersebut melalaikan dia dari mengerjakan sholat asar. Karena itu jamaah sekalian, kaidahnya bahwa setiap, ya, harta yang kita dapatkan tetapi sampai mengorbankan perkara agama, maka harta tersebut akan menjadi bumerang. Ingat itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita, ya, jangan sampai kita terperdaya dengan nikmat harta. Ya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia yang membuat orang senang, yang membuat orang bahagia. Tapi di satu sisi Allah juga katakan, ya, jangan sampai kalian terlalaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhi, pokoknya dalam yang terjemahnya, wahai orang yang beriman, janganlah sampai anak kalian dan harta kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap, ya, harta yang kita dapat tetapi sampai mengorbankan masalah agama, maka itu akan menjadi bumerang buat kita. Ya, akan menjadi
bahan siksaan nanti pada hari kiamat. Itulah kenapa orang yang meninggalkan sholat asar disebabkan karena sibuk ya dengan harta, seakan-akan dia kehilangan apa? Hartanya, sia-sia. Ya, yang benar itu kalau sudah tiba waktu sholat ya sudah berhenti bekerja. Ya, masih ada waktu yang lain, masih ada hari berikutnya. Itu dalam urusan dunia jamaah sekalian. Ya, karenanya bercabang dari kaidah ini dalam urusan dunia, maka yang harus kita tanamkan dalam hati kita, besok masih ada. Tuh. Ya, itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat belum tentu besok kita masih hidup. Sehingga dengan dia punya perasaan seperti ini, belum tentu besok masih hidup, dia akan maksimalkan ibadah saat itu. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Dalam urusan dunia, haji mumpung. Ya. Ini lumayan nih, kapan lagi ya kan? Nah, kalau seperti ini, ya, dia akan menomorduakan urusan apa? Urusan akhirat. Nah, itu ancaman yang pertama, seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya. Yang kedua, kebinasaan ya akan menimpa orang yang meninggalkan sholat asar, amalnya itu terhapus. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu gugur. Ini diantara hal yang ya wajib untuk kita khawatirkan, bahwa ternyata penggugur amal itu bukan hanya syirik, bukan hanya murtad, tapi diantara hal yang bisa menggugurkan amal adalah meninggalkan sholat asar. Kalau saat itu dia banyak bersedekah, bahkan kalau seandainya ya saat itu dia umroh misalnya, di hari yang sama dia umroh kemudian dia meninggalkan sholat asar, maka pahalanya apa? Terhapus. Apa kata Nabi SAW? Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugurlah amalnya. Ini ancaman yang sangat keras jamaah sekalian. Gugurlah amalnya. Di sini para ulama berselisih pendapat tentang makna gugurlah amalnya. Apakah secara menyeluruh ibadah yang dia kerjakan dari dia balik sampai saat itu hilang semuanya, atau hanya amalan pada hari itu saja? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan perincian. Ya, meninggalkan sholat asar ini ada dua macam. Jika dia meninggalkan secara total, artinya dia tidak pernah mengerjakannya sama sekali, ya pokoknya dia nggak sholat asar, sholatnya itu cuma maghrib sama subuh doang misalnya. Ya, asar nggak pernah sholat, alasan macet di jalan, sampai rumah maghrib dia langsung kerjakan sholat maghrib. Ya, maka orang seperti ini seluruh amal ibadahnya terhapus. Adapun yang kedua, kalau dia meninggalkannya tidak secara keseluruhan, hanya sesekali saja, maka ya yang hilang dan yang hangus hanya amalan pada hari itu saja. Jelas jemaah? Jadi ini ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan ya sholat asar. Ini macam yang pertama, yaitu melalaikan dengan cara apa? Meninggalkan. Nah, termasuk juga melalaikan sholat asar adalah mengakhirkan. Dia baru kerjakan ketika matahari sudah menguning. Dia baru kerjakan jam 5, jam 5:15. Ya, maka ini juga termasuk orang yang melalaikan sholatnya. Nah, ini juga berdosa jemaah, berdosa. Ya, kecuali kalau memang ada uzur yang membuat dia mengakhirkan sholat asar.
Apa ancamannya? Ancamannya, ya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini itu merupakan ciri-ciri orang munafik. Jadi untuk mengenali sifat munafik pada diri seseorang adalah ini, lihat sholatnya. Atau juga ya, penilaian ini kita tujukan kepada diri kita ya. Jangan kita tujukan kepada orang lain. Ya, menilai orang lain ini memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Karena ya, kalau kita bermudah-mudah dalam menilai orang lain, khawatir kita terjerumus ke dalam dosa, tuduhan, berprasangka buruk ataupun yang lainnya. Tapi ya, menilai seseorang itu menjadi orang munafik kembali kepada diri kita. Kalau sifat ini ada pada kita, berarti kita telah terdeteksi kena penyakit apa? Nifaq. Apa itu kata Nabi? Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Yang bagaimana? Yang dia pas waktu asar tiba, dia duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngerumpi, sibuk dengan HP-nya, berselancar di Facebook, IG, nonton video short, ya kan? Nah, nggak terasa jam 5. Nggak terasa jam 5:04. Nah, setelah matahari menguning, barulah dia kerjakan sholat asar. Dan itu pun dia kerjakan dengan cepat. Nah, ini juga tanda yang kedua nih. Orang munafik sholatnya itu cepat-cepat. Ya, cepat-cepat. Ditambah lagi kata Allah dalam Al-Quran, yura'unan nas. Ya, kalau dia bukan hanya cepat-cepat saja, tapi ada indikasi riya. Yaitu gimana kalau sholat di depan banyak orang, di masjid, di kajian, sholat tahiyatul masjidnya dia kerjakan mungkin sampai 4-5 menit. Pas di rumah, ya, sholat wajibnya, sholat subuh dikerjakan cuma 1 menit. Kenapa? Karena enggak ada orang yang ngelihat. Berarti ini apa motivasinya? Kok di tempat keramaian dia lama sholatnya, di tempat nggak ada orang dia cepat sholatnya? Tiada lain karena ada unsur riya di dalam hatinya. Makanya apabila ini ada pada diri kita, berarti diri kita terkena penyakit apa? Kemunafikan. Ya, kemunafikan. Makanya tanda ikhlas adalah dimanapun dia beribadah, ya, walaupun tidak ada pengakuan orang lain, tidak ada pujian dari orang lain, dia tetap istiqomah di atas ibadahnya tersebut. Mau di tempat orang banyak maupun di tempat orang sepi, ya sudah, dia sholatnya ya 2 rakaat 4-5 menit begitu. Itu tanda orang yang ikhlas. Nah, dan juga la yazkurullah illa qalila, kata Nabi SAW disebutkan tanda orang munafik adalah mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi yang diingat adalah pujian-pujian manusia. Inilah nifaq ya mas sekalian, penyakit yang sangat berbahaya. Ya, seorang muslim yang cerdas adalah seorang muslim yang dia selalu mewaspadai penyakit-penyakit nifaq di dalam hatinya. Karena kewajiban kita itu bukan hanya menjaga badan, ya, biar sehat, tetapi juga kewajiban kita menjaga hati, jangan sampai terkena penyakit hati yang sangat berbahaya. Nah, dan juga ancaman yang kedua bagi orang yang melalaikan sholat, khususnya sholat asar, ini termasuk orang yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Siapakah mereka? Alladzina hum as-sholatihim sahun, yang mereka suka melalaikan sholatnya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang kalimat sahun, bukan saun ya, sahun. Orang yang lalai sholatnya adalah yang pertama orang yang suka menunda-nunda sholatnya.
Ya, dari awal waktunya selalu dia akhirkan. Ya, sholat subuh dia kerjakan jam 6, sholat asar dia kerjakan jam 5:04, terus begitu. Maka inilah orang yang melalaikan sholat. Justru jamaah sekalian, kalau kita mengakhirkan sholat itu membuat kita berat sendiri. Ya, pikiran sendiri ya kan. Kayaknya kita nggak tenang kalau belum apa? Belum sholat. Tetapi kalau kita disiplin sholat di awal waktu secara berjamaah, habis selesai sholat udah hati kita tenang, seakan-akan lepas dari apa? Tanggung jawab, ya kan? Kemudian juga orang yang saun adalah orang yang mengerjakan sholat tetapi tidak memperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Seperti tidak tumakninah. Termasuk juga orang yang saun adalah orang yang sholatnya tidak khusyuk. Ya, sholat dijadikan momen untuk mencari barang yang hilang. Lah kok bisa? Iya, badannya di dalam masjid, tapi pikirannya kemana-mana. Bukannya fokus menyimak bacaan imam, tapi pikirannya diingat-ingat tuh kunci ditaruh di mana ya. Awalnya begini, akhirnya ketemu di dalam sholat. Selesai salam, bukannya zikir, langsung dia ngambil kuncinya. Nah itulah hinzib, nama setannya yang suka ya masuk ke dalam hati kita tatkala kita sedang sholat. Baik, bahkan disebutkan juga dalam hadis yang sahih, ya, ancaman lain dari Samurah bin Jundub, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diperlihatkan tentang kondisi penduduk neraka. Beliau menyebutkan ada orang yang sedang berbaring, kemudian sisi kanan sisi kirinya ada dua orang yang sedang memegang batu besar, dan kedua orang ini pun menjatuhkan batu itu ke arah wajahnya sehingga wajahnya hancur lebur, kepalanya ringsek karena dijatuhkan batu besar. Ternyata setelah hancur Allah kembalikan lagi. Demikianlah kondisi neraka, tidak ada kematian yang kedua. Dan karena memang di akhirat itu enggak ada lagi yang namanya terbit matahari, terbenam matahari, karena Allah sudah tenggelamkan matahari itu di neraka jahanam. Sudah enggak ada hari lagi, maka dikatakan yaumul akhir, hari terakhir, la yauma ba'dahu, enggak ada hari lagi. Ya, yang ada kalaupun matahari keluar ya sudah nongol terus tuh matahari, enggak pernah terbenam. Ya, yaitu ketika terjadi di mana? Di padang mahsyar. 40 tahun tuh matahari kagak terbenam. 40 tahun kata Nabi SAW. Dan 40 tahun di sini adalah 40 tahun hitungan di akhirat, bukan di dunia. Nah, artinya orang ini pun menjatuhkan batu itu, pecah, hancur, Allah kembalikan lagi. Sebagaimana Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika palanya hancur, kulitnya hangus, Allah kembalikan seperti semula, dan seperti itu seterusnya. Liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab yang amat pedih. Nabi pun bertanya, siapakah mereka itu? Yaitu ada dua orang. Yang pertama yang dia mengambil Al-Quran, ya, tapi dia menolaknya. Artinya dia mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Dan yang kedua adalah orang yang sengaja tidur, dia meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Ya, jadi tidur supaya enggak sholat. Beda kalau misalnya sangat ngantuk, lelah, capek, tidur sebentar setengah jam, biar nanti sholatnya khusyuk, maka itu diperbolehkan. Ya, makanya kita harus pandai-pandai mengatur waktu untuk tidur jamaah. Ya, kadang kan orang itu menjelang asar lagi ngantuk-ngantuknya. Ketika diingatkan, ayo sholat, aduh udah ngantuk banget, tar aja jam 4:30, jam 5. Sholat dulu. Kalau sholat dulu ngantuknya hilang katanya gitu kan. Ya, maka sekarang tinggal kita rubah, tidur siangnya jangan jam 2:30 atau jam 3, tapi tidur siangnya jam 2-an.
biar jam 3 bangun, ya badan sudah fit lagi. Baik, jadi itu ya ancaman orang yang meninggalkan sholat asar. Jadi subhanallah, ya hadis-hadis yang dipaparkan oleh penulis di sini, ya memberikan kesimpulan kepada kita 3 hal. Yang pertama, keagungan sholat asar. Yang kedua, ancaman orang yang meninggalkan sholat asar. Dan yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Ancaman mengakhirkan sholat asar. Iya. Kemudian berikutnya, di antara permasalahan penting yang perlu diperhatikan, istihbabu ta'jilil maghribi wa karahatu ta'khiriha. Disunahkan untuk menyegerakan sholat maghrib dan dibenci mengakhirkannya. Artinya kalau kita sudah mendengar azan maghrib, maka segera ke masjid, tinggalkan semua aktivitas. Dan memang demikian jamaah sekalian. Dengan tiba waktu maghrib itu adalah sebagai alarm, ya, alarm dalam banyak hal. Alarm agar kita istirahat dari kerja. Jadi jangan ngoyo, ya. Waktunya istirahat ya istirahat, sebagaimana mesin ada saatnya dia dimatikan untuk istirahat. Demikian pula tubuh kita, ya, kerja 8 jam, setelah itu pulang, ya, kita fokus untuk ibadah. Dan juga alarm waktu maghrib itu sebagai pembeda antara kebutuhan dunia dan kebutuhan apa? Akhirat. Artinya waktu dunia sudah habis, udah kita jangan sibuk kerja lagi. Itu kalau sudah tiba waktu maghrib. Tapi kita rubah untuk mengejar kehidupan akhirat. Karena waktu yang sangat produktif itu adalah waktu ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ini waktu jangan disia-siakan, ya, untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Ya, ajarkan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran di waktu maghrib, ya. Makanya biasanya itu yang namanya TPA ba'da maghrib. Dari dulu kita kalau belajar Al-Quran ba'da maghrib, ya. Jadi itu sebagai alarm jamaah sekalian, ya. Dan juga alarm agar kita sudah jangan sibuk lagi, ya, dengan orang lain, tapi sibuk dengan keluarga. Subhanallah. Jadi dengan adanya waktu sholat itu memiliki banyak hikmah, ya, banyak hikmah agar kita mendapatkan banyak kebaikan, baik kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dari Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin aw 'alal fitrah ma lam yuakhirul maghriba hatta tastabikan nujum. Senantiasa umatku berada dalam kebaikan. Ingat, Nabi mengatakan umatnya berada dalam kebaikan, bahkan di atas fitrah, selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib. Sampai tastabikan nujum, yaitu sampai munculnya bintang-bintang. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya, ya, umat Rasulullah yang paling baik dan yang terbaik adalah yang mengerjakan sholat maghrib diawalkan dan dilakukan dengan berjamaah. Makanya kebangetan kalau ada orang yang mengaku sebagai seorang muslim tapi enggak sholat maghrib, ya. Ini adalah waktu yang mudah bagi kita untuk mengerjakannya. Makanya kalau kita perhatikan, sholat berjamaah yang paling banyak jamaahnya sholat apa? Maghrib, ya, sholat maghrib. Makanya kalau dia muslim enggak sholat maghrib, nah ini apa tanda keislamannya itu? Ya, ya memang seharusnya semuanya,
Kita kerjakan dengan berjamaah, mau subuh, mau zuhur, mau asar. Bukan hanya maghrib doang, karena Islam itu bukan maghrib aja. Makanya Islam harus sempurna. I-nya isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Coba kalau misalnya S-nya kagak ada. Kalau subuhnya nggak ada, dibaca gimana itu? Ilam, ya kan? Iya. A-nya nggak ada, Islam. Jadi nggak sempurna gitu. Ya, makanya kebangetan kalau dia muslim tetapi kagak sholat maghrib. Nah, wa an Salamah bin Aqwa bahwasanya Rasulullah SAW beliau sholat maghrib apabila matahari terbenam, dan watawarat bil hijab, yaitu di mana tabir gelap mulai tertutup. Ya, intinya ini anjuran untuk menyegerakan sholat maghrib. Nah, adapun sholat isya disebutkan di sini istihbabu ta'khiril isya ma lam takun masyaqqah. Dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya, ya, selama tidak memberatkan bagi dia. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, i'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin hatta dhahaba amatul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam mengakhirkan sholat isya sampai hilang sebagian besar malam. Wa hatta nama ahlul masjid, sampai-sampai jamaah yang ada di masjid yang lagi nungguin pada tidur. Ya, mungkin tidur sini bukan tidur sampai ngorok ya, tidur nundutan. Ya, sambil duduk, diem aja tuh kepala, ya kan. Tahu-taunya apa? Tidur. Summa kharaja fa sholat, Nabi keluar dan sholat. Dan beliau mengatakan, innahu lawaqtuha laula an asyukko ala ummati. Ini adalah waktu yang utama untuk mengerjakan sholat isya seandainya tidak memberatkan bagi umatku. Ya, jadi hadis ini memberikan pelajaran penting. Yang pertama, bahwa waktu pelaksanaan sholat isya ini berbeda dengan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Kalau waktu sholat maghrib utamanya adalah disegerakan. Kalau sholat isya itu diakhirkan. Yang dimaksud diakhirkan di sini bukan sampai menjelang subuh, bukan ngerjainnya jam 3, karena sholat isya dikerjakan jam segitu tidak sah. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, waktu isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Yang dimaksud dengan mengakhirkan di sini ya mungkin sekitar jam 8 atau jam 9. Iya. Jadi di mana dikatakan di sini sahabat sudah pada ngantuk. Itu maksud diakhirkan. Namun ya, perhatikan jamaah sekalian, mengakhirkan sholat isya itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sedangkan berjamaah sholat isya itu hukumnya wajib atau sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Kalau misalnya dia bisa mengakhirkan sholat isya tapi tidak dilakukan dengan berjamaah, maka mana yang lebih didahulukan? Sholat isya berjamaah. Karena itu para ulama memberikan beberapa ketentuan sunnahnya mengakhirkan sholat isya. Yang pertama, tidak memberatkan. Tidak memberatkan di sini maksudnya gimana? Kalau dia misalnya ketiduran, dibangunin mudah. Kadang orang kalau sudah tidur matanya udah kelipan, susah dibangunin sehingga memberatkan dia untuk mengerjakan sholat apa? Sholat isya. Coba aja ya, anak kita itu kan kalau misalnya habis maghrib dia tidur, jam 8 kita bangun sholat isya, beratnya udah luar biasa ya. Nah itu, sehingga jangan diakhirkan kalau seandainya memberatkan bagi dia. Ya. Yang kedua, dia boleh mengakhirkan sholat isya tapi dilakukan dengan
jamaah kalau bagi laki-laki. Ya, kalau dikerjakan berjamaah tapi di awal waktu, maka tentunya yang utama adalah di awal waktu. Mungkin bagi wanita bisa dia mengakhirkan sholat isya. Tapi ya itu tadi, kadang memberatkan bagi dia. Kalau sudah rebahan, ya istilahnya sudah mager gitu kan, mau gerak lagi udah susah, apalagi sambil ngemil ya kan, berat. Nah itu waktu yang dikatakan oleh Nabi, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Baik. Ya, karenanya ada kaidah yang sangat penting, yaitu afdoliyatu fil kaifiyah aula bi afdoliyati fil waqti. Jadi keutamaan dalam tata cara ibadah itu lebih utama daripada keutamaan dalam hal waktu. Ya, salat dikerjakan di awal waktu berjamaah, di akhir waktu tidak berjamaah, maka tentu yang pertama. Atau juga sebaliknya sekarang, istirahat ya jam 12 istirahat kerja, ya, atau mungkin istirahatnya jam setengah 1, zuhur jam 12 kurang 15, berarti itu antara waktu zuhur dengan waktu istirahat berapa menit? Ya pokoknya 40 menit ya, 40 menit. Kalau dia sholat di awal waktu itu sholat zuhur, pas azan dia ke musola nggak ada orang, dia sholat sendirian. Tapi kalau dia kerjakan jam setengah 1, bubaran karyawan, bisa dikerjakan dengan apa? Berjamaah. Mana yang lebih utama jemaah? Dia kerjakan ya pas dengar azan dia langsung ke musola, curi-curi waktu dia kerjakan sholat, atau dia akhirkan sampai setengah 1. Nah, maka berdasarkan kaidah ini, afdoliyatu fil kaifiyah aula bi afdoliyati fil waqt, maka yang utama adalah diakhirkan jam setengah 1. Kenapa? Karena dilakukan dengan berjamaah. Yang kedua juga ketika dia keluar pas azan, ini mencuri-curi waktu. Ya, sama saja melanggar peraturan kerja yang sudah disepakati, al-muslimu ala surutihim. Nah, kemudian juga diantara permasalahan lainnya, karahatun naumi qablaha wal hadisi ba'daha li ghairi maslahah. Ini beliau menjelaskan tentang dibencinya, dimakruhkan tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya tanpa ada maslahat. Iya. Jadi mu'alif ingin menjelaskan kepada kita tentang di antara tidur yang dimakruhkan. Ya. Dari Abu Barzah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya beliau membenci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol apa? Setelahnya. Nah, jadi nggak boleh kita tidur setelah maghrib. Kalau mau tidur setelah isya dan setelah isya, sunnahnya adalah langsung tidur. Ya, tujuannya agar kita bangun subuh tidak merasa berat. Ya, sehingga dari sini hukum asal bergadang apa jemaah? Makruh. Karena Nabi membenci ya kan? Nabi membenci bergadang. Bergadang boleh saja jika ada gunanya. Kata siapa? Bang Ahmad. Nah, jadi ya sunnah seperti itu. Ya karena kalau misalnya dia tidur terlalu malam, ya tidur jam 12, jam 1, ya sangat yakin dia berat untuk mengerjakan sholat tahajud,
ya, dan juga sholat subuh. Apalagi sholat tahajud jemaah sekalian, ya berat bagi dia. Maka idealnya itu tidur ya jam 9, ya jam 10, ya, dan juga sangat bagus untuk kesehatan. Makanya kalau waktu malam itu ya sudah, istilahnya kalau bisa jangan makan, ya, karena ya perut kita waktunya untuk istirahat. Ya, namun zaman sekarang ini sudah banyak berubah. Justru di malam hari itu banyak orang beraktivitas. Buktinya jam 8, jam 9 masih macet di jalanan, ya kan. Ya intinya boleh-boleh saja dia bergadang jika memang ada tujuannya. Di sini dikatakan li ghairi maslahah, jika tidak ada masalahnya maka langsung tidur. Nah, dan ini juga mengingatkan kepada kita tentang waktu-waktu tidur yang makruh. Dari hadis ini dapat kita pahami, di antara tidur yang makruh adalah tidur sebelum Isya. Jadi habis maghrib tidur dia. Maka sengantuk-ngantuknya kita kalau pada maghrib tahan. Ya, jangan langsung tidur. Karena apa? Karena kalau dia tidur dikhawatirkan ketiduran hingga subuh, sehingga lewat baginya sholat Isya. Dan juga yang kedua, kalau dia tidur ba'da maghrib, banyak amalan-amalan sunnah yang terabaikan. Banyak amalan-amalan sunnah yang terabaikan. Apa diantaranya? Hadir kajian. Makanya Rasulullah SAW memberikan keutamaan khusus tentang orang yang menunggu sholat. Beliau mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Apa diantaranya? Wantidharu sholah ba'da sholah. Dia menunggu sholat setelah waktu sholat dikerjakan. Habis sholat dia tunggu waktu sholat berikutnya. Dan ini sangat mungkin kita praktekkan pada sholat apa jemaah? Maghrib, Isya, karena waktunya berdekatan. Coba kalau Isya subuh, subuh zuhur, bisa kita tunggu jemaah? Nggak bisa, susah, berat, kecuali kalau kita i'tikaf kali. Nah, makanya ketika dia tidur ba'da maghrib, akan terluput baginya amalan-amalan sunnah. Makanya tadi saya sampaikan, ba'da maghrib adalah waktu yang sangat produktif. Waktu di mana kita disuruh untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. 6. Kemudian ini pertama ya, waktu yang makruh untuk tidur. Yang kedua di antara ya tidur yang makruh adalah tidur dikerjakan atau tidur yang dilakukan setelah subuh. Ya, setelah subuh sampai matahari terbit. Ini kebiasaan buruk. Kebiasaan yang tidak baik. Habis subuh tidur lagi. Ya, makanya tadi saya sampaikan, ya, usahakan tidurnya itu lebih awal. Biar ba'da subuh ya tidak ngantuk. Karena kalau dia tidur jam 1, jam 2, ya dia bisa mengerjakan sholat subuh, tapi habis subuh dia ngantuk. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya di antara waktu yang makruh untuk tidur adalah tidur baina sholati subhi wa tul'i samsi fa innahu waktu ghanimah. Beliau mengatakan di antara tidur yang dimakruhkan adalah ba'da subuh sampai terbitnya matahari, karena itu adalah waktu ghanimah. Apa itu waktu ghanimah? Waktu memanen kebaikan. Waktu memanen kebaikan. Makanya bukan termasuk kebiasaan para salaf. Generasi terbaik umat ini mereka tidur ya ba'da subuh. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu yang menjadi kebiasaan para sahabat, habis subuh mereka duduk di masjid. Mereka membaca Al-Quran, zikir pagi dan petang, sampai matahari terbit. Ya, ketika matahari terbit setinggi tombak, dia kerjakan sholat syuruk atau sholat duha, ya 2 rakaat. Nah ini berarti dia tidak mendapatkan keutamaan ini kalau dia
ba'da subuh tidur. Kemudian yang kedua, dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Dan juga kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara dampak buruk tidur ba'da subuh sampai terbitnya matahari itu menyebabkan malas dan tidak bersemangat lagi untuk beraktivitas di sisa harinya. Ya, beliau mengatakan pagi hari bagi seseorang itu seperti waktu muda. Pagi hari adalah waktu muda dan akhir harinya seperti waktu tua. Dan amalan seorang di waktu muda itu berpengaruh terhadap amalannya di waktu tua. Ya kan? Orang kalau masih muda malas belajar, malas kerja, hidupnya leha-leha, ya, maka masa tuanya pun sama, dia pun akan malas apa? Malas kerja. Ya. Nah, demikian pula kalau seorang di waktu pagi sudah malas-malasan, sering tidur, maka sore harinya juga akan malas-malasan. Ini pagi hari menggambarkan akhir hari. Iya. Makanya orang yang punya kebiasaan tidur pagi, apalagi habis sarapan nasi uduk, nasi kuning tidur. Bangun-bangun jam 10. Bangun mindok lagi. Makan lagi. Istri udah selesai masak sayur asem, dia makan. Habis itu dia ngopi, gulanya 2 sendok ya kan. Nongkrong-nongkrong. Zuhur dia makan lagi. Iya. Punya kebiasaan hidup seperti ini beberapa tahun, kena apa jemaah? Diabetes ya. Ya itu, jadi ya memang jam-jam segitu, jam 8 habis makan, kalau ngantuk tahan, jangan tidur. Kalau kita tidur, ya kadang tidur nih, bangun tidur, coba yang kita rasain, badan seger nggak? Nggak. Ya, badan lemes jemaah. Beda kalau kita tidurnya itu jam 11 sampai zuhur atau habis zuhur sampai setengah 3. Ya, itu disebut namanya qailulah. Ya, ini. Maka setelah kita bangun tidur badan fresh lagi, seger lagi. Ya, itulah diantara tidur yang dianjurkan. Ya, selain kita tidur di malam hari, apa yang disebut dengan qailulah. Nah, kemudian juga diantara dampak buruk lainnya adalah kenapa kita dilarang tidur ba'da subuh? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan menghambat datangnya rizki. Ya, sehingga orang tua kita dulu bilang apa? Orang yang tidur di waktu pagi rizkinya dipatok ular. Ya. Beliau mengatakan ada 4 hal yang menghambat datangnya rizki, di antaranya tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Nih, ingat nih. Orang yang merasa rizkinya seret, hidupnya susah, ya, enggak pernah cukup, padahal gaji gede. Ini mungkin salah satunya ada 4 hal ini, yaitu tidur di waktu pagi, jarang sholat, malas-malasan, dan suka berkhianat. Dikasih amanah berkhianat. Nah, kemudian itu ya yang kedua. Jadi waktu tidur yang makruh yang pertama tadi apa? Ba'da maghrib. Yang kedua ba'da subuh. Ba'da subuh ya. Kemudian waktu yang makruh juga tidur yang ketiga ba'da. Nah, bagaimana tentang tidur ba'da asar jamaah sekalian? Tentang tidur ba'da asar ya, disebutkan oleh Shalih Al-Munajjid, wa amman naumu ba'dal asif fa huwa jaizun wa mubahun aidan. Adapun tidur ba'da asar itu boleh-boleh saja. Ini pendapat yang benar, tidur ba'da asar boleh. Walam yasih anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha anin naumi fi hadzal waqti. Dan tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwasanya Nabi melarang tidur ba'da asar.
Bahkan juga pernah ditanyakan ya dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah, sami'tu min unasin ya tahriman naumi ba'dal asar, hal dzalika sahih? Aku mendengar banyak orang yang mengatakan enggak boleh tidur ba'da asar. Apakah ini benar? Ya, disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, an-naumu ba'dal asri minal adati allati ya'taduha ba'dun nas wa la ba'sa bidzalik. Tidur ba'da asar yaitu menjadi kebiasaan sebagian orang, maka boleh, tidak mengapa. Wal ahaditsul lati fi nahi anin naumi ba'dal asr laisat bisahihah. Dan hadis-hadis yang menjelaskan larangan tidur ba'da asar itu tidaklah sahih. Ya, seperti hadis yang berbunyi ajibtu liman ama wa nama ba'dal asr. Aku sangat heran ada orang tidur ba'da asar. Atau juga hadis lainnya, man nama ba'dal asri fahtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Orang yang tidur ba'da asar akalnya akan dicuri atau hilang ingatan, cepat pikun, maka janganlah sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan juga secara pandangan medis ya tidak ada dampak dan tidak membahayakan kesehatan. Ya, hanya saja jika tidur kesorean dikhawatirkan malamnya nggak bisa tidur. Ya, kadang ya mungkin pulang kerja jam 4 capek, lelah, tidur, ya nggak apa-apa sambil menunggu waktu maghrib. Jadi tidak mengapa tidur ba'da asar. Iya, jadi yang nggak boleh tadi kapan jemaah? Ba'da maghrib dan ba'da subuh. Nah, adapun tidur yang sangat dianjurkan diantaranya adalah di malam hari. Jadi malam hari adalah waktu untuk istirahat. Allah sudah menetapkan ya kebiasaan manusia seperti itu. Jadi jangan ditukar-tukar. Ya, jangan jadi kelelawar. Malam dia kelayaban, siangnya dia tidur. Burung apa itu? Burung hantu. Ya, Allah sudah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 23, wa min ayatihi manamukum bilail ya wan nahar wabtighaukum min fadlihi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan tidur kalian itu di malam hari, cari duit itu di siang hari. Ini ketetapan kauni dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dia jadi satpam malam kali ya. Ya, tapi ya diusahakan malam itu adalah untuk tidur. Makanya Allah katakan dengan kalimat wa ja'alna naumakum subata. Dalam surat apa ini? An-Naba. Ya, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan ya tidur kalian itu istirahat, yaitu di malam hari. Ya. 6. Kemudian yang kedua adalah qailulah. Tadi saya singgung qailulah. Qailulah ya dalam lisanul Arab yaitu naumatun nisfan nahar. Tidur di siang hari. Ya. Wal qailulah al istirahah nisfan nahar wa illam yakun ma'aha naumun. Ya, qailulah sebagian ulama mengatakan itu dia istirahat pokoknya. Istirahat di siang hari walaupun tidak tidur. Dalil tentang anjuran qailulah itu banyak, di antaranya Nabi mengatakan kilu fa inna syaitana la takil. Lakukanlah tidur siang karena sesungguhnya syaitan tidak tidur siang. Dalam rangka untuk menyelisih syaitan maka kita dianjurkan tidur siang. Namun bukan berarti orang yang enggak tidur siang setan. Bukan itu pemahamannya. Nah, sebagaimana juga kana Umar yamurru bina nisfan nahar au qariban minhu fayaqul qumu faqilu fama baqiya fali syaitan. Umar pernah dia berkeliling di siang hari, kemudian beliau mengatakan kepada orang yang dia lihat, kumu. Ya, bangkit, artinya udah bubar, tidur. Ya, karena sisa-sisa bagi kalian itu adalah untuk syaitan. Artinya, ya bangkitlah kalian, istirahat sianglah, yang tertinggal menjadi bagian untuk syaitan. Ya, ini ada dalil-dalil yang menunjukkan sunnahnya tidur siang.
Kalau pertanyaannya kapan yang utama untuk tidur siang, apakah sebelum zuhur atau ba'da zuhur? Terdapat perbedaan di kalangan para ulama, di antaranya Imam Al-Munawi mengatakan qailulah itu dikerjakan sebelum zawal, yaitu sebelum zuhur. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya qailulah itu dikerjakan ba'da zuhur. Sebagaimana Sahal bin Sa'ad dia mengatakan makana nakilu wa natagodda ila ba'dal jum'ah. Tidaklah kami makan siang dan tidur siang kecuali setelah sholat Jum'ah. Ya, jadi ini sunnahnya qailulah. Ya, walaupun hanya setengah jam, istirahat misalnya jam 12, kemudian ya sholat zuhur, makan, habis makan tidur, bangun jam 1, langsung masuk kerja lagi, seperti itu. Ya, karena banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah meningkatkan daya ingat, ya, kemudian juga mengobati penyakit susah tidur, apa itu? Insomnia ya. 6. Dan juga menurunkan stres, mencegah penyakit jantung dan yang lainnya. Baik, saya kira cukup penjelasan tentang larangan tidur ba'da maghrib.